Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelumnya kita sudah belajar gerak pada manusia dan hewan, untuk kali ini kita akan belajar tentang karakteristik organ gerak pada hewan. Ini materi kelas 5, tema 1, subtema organ gerak hewan dan manusia. Kita lihat materinya. Yang pertama, berdasarkan struktur tubuhnya, hewan itu terbagi menjadi dua, yaitu satu, betul sekali, hewan apa? Vertebrata. Dan yang kedua hewan, pintar, hewan invertebrata. Nah, terbagi menjadi dua, hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Kita lihat. Hewan vertebrata dikelompokkan menjadi 5 kelas, yaitu Pisces. Kalau bahasa latinnya Pisces ya, Pisces itu adalah kelompok ikan. Kemudian amfibi, hewan yang hidup di darat dan di air, contohnya katak, salamander, dan lain sebagainya. Nanti kamu bisa cari-cari di internet, hewan amfibi selain katak, salamander itu apa lagi. Kemudian reptil atau hewan melata, contohnya adalah ular, buaya, kemudian ada komodo, dan lain sebagainya. Aves, kelompok burung bermacam-macam. Ini ada ayam, itu ayam termasuk burung ya, ayam, kemudian burung kutilang, kemudian lovebird, nah itu kelompok burung. Kemudian ada lagi kelompok merak, mungkin ada cendrawasih, itu juga termasuk kelompok burung. Dan yang terakhir adalah kelompok mamalia atau hewan menyusui. Banyak sekali contohnya ya, ini ada sapi, kambing, kemudian ada kelinci, ada kucing. Nah, itu adalah contoh kelompok hewan yang menyusui. Nah, kita lihat contohnya, contoh hewan vertebrata. Tadi yang pertama adalah kelompok Pisces atau ikan, golongan ikan. Ikan tuh banyak sekali macamnya, jadi kan banyak sekali ya macamnya ya. Jadi ini adalah kelompoknya, adalah kelompok vertebrata. Kemudian kelompok amfibi. Kemudian kelompok reptil. Nah, contoh reptil ada ular, ada komodo, ada penyu, ada kura-kura. Ini penyu ya, kayak ini kura-kura. Beda penyu sama kura-kura. Kemudian ada lagi kelompok aves atau burung. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah kelompok hewan mamalia. Ini adalah contoh hewan vertebrata. Kemudian selanjutnya adalah hewan invertebrata, dikelompokkan menjadi 7, yaitu 1. Kelompok protozoa, kemudian kelompok porifera atau hewan berpori, contohnya adalah terumbu karang. Jadi kalau kita ke laut, kita bisa melihat yang namanya terumbu karang atau kelompok yang dikatakan porifera. Kemudian kelompok coelenterata atau hewan berungga, contohnya ubur-ubur. Kalau kita seringnya lihat, belum pernah lihat langsung ya, jarang yang melihat langsung ubur-ubur. Jadi kita lihatnya ubur-ubur itu biasanya contohnya, kalau yang suka lihat SpongeBob ada ubur-ubur, nah itu adalah contoh hewan berungga. Kelompok Platyhelminthes adalah kelompok cacing pipih. Ini adalah cacing-cacing yang kelompok cacing-cacing yang ada, biasanya cacing pipih itu cacingnya gepeng ya. Cacing pipih itu kelompok cacing yang gepeng. Kemudian kelompok moluska atau hewan lunak, contohnya siput, cumi-cumi. Nah, itu adalah kelompok-kelompok hewan lunak. Kelompok Echinodermata atau hewan berkulit duri, contohnya adalah bintang laut, landak lautnya. Ini ditemukannya kebanyakan di mana kalau Echinodermata? Pintar sekali, kebanyakan kita akan menemukannya di laut. Ada bintang laut, ada landak laut. Itu adalah contoh hewan berkulit duri. Kemudian kelompok Arthropoda itu hewan yang berbuku-buku, beruas-ruas. Contohnya laba-laba, udang, lipan atau serangga. Nah, paling gampang nanti kamu coba lihat udang. Biasanya kalau yang suka makan udang itu dilihat, udang itu punya buku-buku ya, punya buku. Kalau tidak bisa lihat laba-laba yang suka nempel di tembok-tembok rumah, di pojokan kita lihat. Laba-laba itu merupakan contoh hewan yang berbuku-buku, punya ruas-ruas, ada ruas-ruasnya, kelihatan ruasnya. Jadi ya bisa dilihat nanti, sama bisa kalian bisa cari-cari di internet bentuknya. Kalau tidak, kalau lipan itu yang seperti apa, nah itu nanti kamu bisa
Cek di internet, cari-cari di internet yang lipan seperti apa. Kita lihat, tapi ada contoh gambarnya, kita lihat. Contoh hewan invertebrata udah kita buat nih, protozoa. Protozoa itu adalah sel kecil-kecil, biasanya tidak terlihat ya, terlihatnya ini baru bisa menggunakan mikroskop. Kemudian selain ini porifera. Nah, porifera yang memiliki biasanya di laut ya. Ini adalah hewan yang berada di laut. Banyakkan yang di laut. Kalau kamu suka akuarium yang sekarang lagi model menggunakan air asin, kamu bisa mencari yang namanya porifera ini di apa ya, di tempat penjualan ikan ya. Kemudian ada lagi coletrata. Tadi coletrata itu adalah hewan yang berongga, contohnya ubur-ubur. Bisa dibayangkan ya, ubur-ubur itu seperti itu. Nanti kalian bisa cari-cari lagi cara geraknya bagaimana, kemudian bentuknya seperti apa, karena ubur-ubur itu bermacam-macam. Nah, platyhelminthes atau cacing pipi ini berada di laut. Banyak ini adalah ini yang saya ambil adalah contoh-contoh cacing yang berada di laut lepas. Kemudian ada moluska. Moluska ini banyak sekali, adalah kelompok siput tadi ya, kelompok siput. Kelompok siput, cumi-cumi itu termasuk moluska atau hewan yang lunak. Jadi dipegang itu lunak. Kemudian untuk kelompok Echinodermata itu contohnya ini ada bintang laut, ada landak laut, nih landak laut, bintang laut, kelompok-kelompok bintang laut dan landak laut. Yang terakhir adalah hewan berbuku-buku atau arthropoda. Contohnya ini tadi lipan ya, lipan, kemudian ada laba-laba, kemudian labah, kemudian ini apa? Udang, betul, udang dan kupu-kupu serangga. Nah, itu adalah kelompok hewan yang berbuku-buku. Nah, dari hasil dari yang sudah kamu lihat contohnya banyak tadi, maka kamu bisa menyimpulkan apa itu hewan vertebrata, seperti apa hewan invertebrata. Kita lihat kesimpulannya. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang atau memiliki penyokong tubuh. Jadi hewannya kokoh ya, kokoh. Diingat ya, hewan vertebrata itu kokoh, punya tulang belakang. Kemudian cirinya struktur tubuh jelas antara kepala, leher, badan, dan kaki. Sekarang coba kamu bayangkan, kalau kamu melihat yang namanya kambing kelihatan jelas ya, kepalanya jelas, badannya jelas, lehernya jelas, kakinya juga jelas. Itu contohnya. Jadi hewan vertebrata itu terlihat jelas struktur kepala, leher, badan, dan kaki. Kemudian otaknya terlindung oleh tengkorak. Nah, otaknya terlindung oleh tengkorak. Kita lihat otak dari hewan vertebrata itu ya tadi contohnya kambing. Otak kambing itu kalau kamu pukul keras ya, berarti itu terlindung oleh tengkorak. Kemudian susunan saraf belakang dari otak dan sumsum tulang belakang itu terdiri susunan saraf terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Jadi ada saraf yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Bentuk tubuh simetris dan proporsional. Maksudnya simetris dan proporsional itu kiri kanan sama. Ya, kiri kanan bentuknya sama, simetris dan proporsional. Proporsional ya berarti tepat. Jadi tidak ada yang terlalu panjang atau terlalu pendek. Alat geraknya berbeda tergantung jenis hewannya. Betul, alat geraknya berbeda. Contohnya ikan menggunakan sirip. Kemudian apalagi kalau kucing menggunakan kaki. Kalau burung alat geraknya menggunakan sayap. Betul sekali. Jadi ini alat gerak ini berbeda tergantung jenis hewannya. Kalau hewan itu berjalan di darat berarti menggunakannya adalah kaki. Sedangkan kalau yang terbang menggunakan sayap, dan yang kalau hewan itu berada di air menggunakan sirip. Gerakannya lebih lincah, betul. Untuk gerakan hewan vertebrata ini lebih lincah, lebih cepat. Nah, itu ya. Dan tubuh hewan cenderung besar. Tubuh hewan kalau kamu lihat hewan vertebrata kebanyakan cenderung besar. Cenderung ya, kalau cenderung itu tidak semuanya besar, ada yang kecil. Mungkin ikan-ikan kecil itu ya, itu bisa termasuk kecil. Selanjutnya kita lihat apa sih cirinya hewan invertebrata. Kita lihat hewan invertebrata merupakan hewan yang tidak, ini bukan ya, yang tidak bertulang belakang atau tidak memiliki penyokong tubuh. Jadi tadi hewan invertebrata itu tidak memiliki penyokong tubuh atau tidak memiliki tulang belakang. Hewannya lunak, empuk ya. Cirinya struktur tubuh sederhana. Kemudian
Otak tidak terlindung oleh tengkorak. Jadi otaknya tidak terlindung oleh tengkorak. Contohnya udang. Nanti kalau kamu beli udang, coba ditengok otak udangnya di mana, ya. Itu tidak terlindung oleh tengkorak. Susunan saraf berada di perut. Ada di perut, ya. Kalau yang hewan vertebrata terdiri otak dan sumsum tulang belakang, berarti ada di kepala. Kalau ini berada di perut, kalau invertebrata. Tidak memiliki rangka luar, tetapi beberapa hewan memiliki rangka luar, tapi bukan berupa tulang, tapi berupa cangkang untuk melindungi tubuh. Contohnya siput, kepompong. Nah, itu adalah salah satu hewan invertebrata yang memiliki cangkang, gitu ya, untuk melindungi tubuh. Alat geraknya berbeda tergantung jenis hewannya. Ini juga berbeda-beda, ya. Ada yang menggunakan kaki, ada yang menggunakan otot perut. Contoh menggunakan kaki mungkin contohnya laba-laba itu menggunakan kaki, ya. Kemudian kalau menggunakan otot perut, ya contohnya siput menggunakan otot perut. Gerakannya hewan cenderung lebih lambat dan hewan cenderung lebih kecil. Ingat, kalau invertebrata itu termasuk hewan-hewan yang lunak, hitungannya lunak. Kalau dipegang itu kenyal-kenyal lunak, seperti squishy, kenyal-kenyal lunak gitu, ya. Nah, ini adalah perbedaan hewan vertebrata dan invertebrata. Ini kamu sudah bisa melihat nanti lebih jelas. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa pahami lagi materi yang ada di buku kalian. Nah, terima kasih dan selamat belajar. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.